Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulfa Fausia dengan NIM 2305001501012. Yang pertama, grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya, grafem adalah huruf. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Bahasa Indonesia secara umum menggunakan sistem grafem Latin. Grafem Latin memiliki 26 alfabeta lepas. Jumlah alfabeta Latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang dimiliki bahasa Indonesia tidak sama. Bahasa Indonesia menganut sistem grafem Latin dengan 26 alfabeta. Tetapi dari hasil penelitian ditemukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti. Menurut pedoman EYD, grafem-grafem untuk fonem bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, grafem fonem vokal. Ini merupakan tabel mengenai grafem fonem vokal, yang dimana grafem fonem vokal memiliki 6 fonem. Yang pertama, fonem I. Fonem I merupakan vokal depan tinggi tak bundar. Yang kedua, fonem E, yaitu vokal depan sedang atas tak bundar. Yang ketiga, fonem E dengan vokal depan rendah tak bundar. Yang keempat, fonem U, vokal belakang atas bundar. Yang kelima, fonem O, vokal belakang sedang bundar. Dan terakhir, fonem A, vokal depan rendah tak bundar. Yang dimana grafem E digunakan untuk melambangkan dua buah fonem, yaitu fonem vokal E dan fonem eng. Ini adalah contoh-contoh mengenai fonem ke-6 fonem tadi. Yang kedua, grafem fonem diftong, yang dimana grafem fonem diftong memiliki 4 fonem, yaitu yang pertama fonem AW. Fonem diftong AW dilambangkan dengan gabungan grafem AU yang dapat menduduki posisi awal dan akhir kata. Yang kedua, fonem diftong AY dilambangkan dengan gabungan grafem AI. Yang ketiga, fonem OY dilambangkan dengan gabungan grafem OI. Dan yang terakhir, fonem diftong EY dilambangkan dengan gabungan grafem EI. Ketiga diftong terakhir hanya menduduki posisi akhir kata. Seperti ini adalah contoh-contoh dari fonem tadi. Yang pertama, fonem AW. Contoh penempatan fonem AW pada awal kata yaitu pada kata aula, dan contoh penempatan fonem AW pada akhir kata yaitu pada kata pulau. Yang kedua, fonem AY. Contoh kata yang diletakkan pada akhir kata yaitu pada kata landai. Dan yang ketiga, fonem diftong OY yang diletakkan pada akhir kata yaitu pada kata sekoi. Yang terakhir, fonem diftong EY yang ditempatkan pada akhir kata yaitu pada kata survei. Selanjutnya, grafem fonem konsonan, yang dimana grafem fonem konsonan ini terdiri atas 23 fonem. Dan ini adalah tabel mengenai grafem fonem konsonan dari mulai huruf-huruf fonem, alofon dari fonem tersebut, grafem, dan contoh
kata yang menempati awal, tengah, akhir dari fonem ke 23 fonem grafem fonem konsonan. Adapun penjelasan mengenai tentang grafem fonem konsonan, yaitu grafem P selain digunakan untuk melambangkan fonem P juga dipakai untuk melambangkan fonem B sebagai koda dari sebuah silabel. Selanjutnya, grafem T selain digunakan untuk melambangkan fonem T juga digunakan untuk melambangkan fonem D sebagai koda dari sebuah silabel. Dan grafem fonem V digunakan juga untuk melambangkan fonem F karena menyesuaikan dengan ejaan asli unsur leksikal yang diserap. Grafem K selain untuk melambangkan fonem K digunakan juga untuk melambangkan fonem G yang berposisi sebagai koda dalam satu silabel. Grafem N selain digunakan untuk melambangkan fonem N juga digunakan untuk melambangkan fonem N pada posisi di muka fonem konsonan J dan C. Selanjutnya, gabungan grafem masih digunakan, yaitu gabungan grafem NG untuk melambangkan fonem N, gabungan grafem NY untuk melambangkan fonem N, dan gabungan grafem KH untuk melambangkan fonem Z. Selanjutnya, fonem hambat glotal dilambangkan dengan grafem K, tetapi hambat glotal yang bukan fonem tidak dilambangkan. Dan terakhir, bunyi luncuran atau glider W dan Y tidak dilambangkan dengan grafem apa-apa. Kita masuk ke bagian fonem, alofom, dan ejaan. Fonem, alofom, dan ejaan adalah 3 konsep yang berkaitan dengan bunyi dan tulisan dalam bahasa. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna dalam bahasa, dan alofom adalah variasi fonem yang tidak membedakan makna tetapi dipengaruhi oleh lingkungan bunyi. Terakhir, ejaan adalah sistem penulisan fonem dalam bentuk grafem, yaitu satuan tulis terkecil yang berfungsi membedakan makna. Huruf vokal dalam abjad Latin hanya ada 5 buah, padahal fonem vokal bahasa Indonesia ada 6 buah. Maka ada sebuah huruf, yaitu huruf E, yang digunakan untuk melambangkan 2 buah fonem, yaitu fonem E dan fonem N. Masalah lebih jauh, fonem E itu mempunyai 2 buah alofom, yaitu alofom E dan alofom ong. Maka bisa dikatakan huruf E harus digunakan untuk melambangkan 3 buah alofom atau 3 buah bunyi. Misalnya pada kata kera, huruf E melambangkan bunyi eng. Pada kata sate, huruf E melambangkan bunyi e. Dan pada kata monyet, huruf E melambangkan bunyi eng. Penggunaan huruf K, di mana huruf ini digunakan untuk melambangkan 3 buah bunyi, yaitu bunyi K, bunyi O, dan bunyi G. Pada awal silabel atau suku kata huruf K selalu melambangkan bunyi K seperti terdapat pada kata kamu, ikan, dan kakap. Namun pada akhir silabel sebagai koda bisa melambangkan ketiga bunyi itu. Pada kata botak melambangkan bunyi K, pada kata bapak bunyi O, dan pada kata gubuk melambangkan bunyi G. Mereka yang tidak tahu bagaimana melafalkan huruf K. Selanjutnya, huruf B yang menempati posisi koda pada sebuah silabel sering diganti orang dengan huruf P karena lafalnya memang berbunyi P. Misalnya kata sebab dan jawab sering ditulis atau dieja menjadi sebab dan jawab. Masalah yang sama terjadi pada huruf D yang berposisi sebagai koda pada sebuah label. Pada posisi itu sering diganti dengan huruf sebuah karena lafalnya memang berbunyi T. Misalnya kata abad menjadi abad
dan kata ahad ditulis menjadi ahad. Selanjutnya bunyi pelancar W dan Y meskipun dilafalkan tetapi tidak dituliskan. Jadi kata yang berbunyi dua dan dia ditulis menjadi dua dan dia. Begitu juga bunyi pelancar W dan Y pada kata uwan dan iuran tidak dituliskan, namun dalam bentuk pada huruf W dan huruf Y dituliskan uang dan yuran. Penghilangan gabungan huruf T, TJ, dan DJ yang melambangkan bunyi C dan J yang ada dalam ejaan lama, ejaan Suwandi, pada dasarnya dimaksudkan untuk membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi ejaan yang ideal, yakni melaksanakan satu fonem untuk satu huruf. Namun prinsip itu tidak dapat dilaksanakan seutuhnya karena untuk fonem N dan Z tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan gabungan huruf NY, NG, dan KH. Hal ini dilakukan adalah karena menggunakan gabungan huruf lebih mudah dan lebih ekonomis daripada harus memodifikasi bentuk huruf yang ada, seperti yang dilakukan orang dalam ejaan bahasa Rusia. Yang terakhir, ke-26 huruf dalam alfabet Latin itu memang digunakan dalam ejaan bahasa dengan cukup, kecuali huruf Q yang hanya digunakan untuk menuliskan kata Quran atau Al-Quran, dan huruf Z yang hanya digunakan untuk nama atau istilah tertentu, seperti pada kata Zeros. Pada tempat lain, huruf Z ini diganti dengan gabungan huruf KS, tentunya dalam penyerapan kata asing. Misalnya kata ekspres menjadi ekspres dan kata ekspor yang menjadi ekspor. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Grafemik adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan atau huruf dalam bahasa. Grafemik membedakan antara grafem dan fonem sebagai satuan terkecil dari sistem penulisan dan sistem bunyi. Grafemik menjelaskan tentang hubungan antara grafem dan fonem dalam mempresentasikan makna bahasa. Grafemik membantu kita memahami bagaimana sistem penulisan atau aksara berkembang dan bervariasi di berbagai bahasa. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai grafemik. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.